Ada Mas Viva Yoga dari PAN, kemudian ada Mas Budi Satrio Ciwandono dari Fraksi Gerindra, kemudian ada pengamat kita dari Citra Institute, dan juga Dekan Fisip Universitas Sutomo, Yusuf Farhan. Teman-teman baiknya, terutama dari teman-teman pers sebagai salah satu pilar demokrasi untuk lebih menyuarakan ide, gagasan, dan tidak mengeksploitasi perbedaan politik yang berbasis sara itu agar tidak terjadi eskalasi atau peningkatan sehingga bisa mengganggu proses-proses pemilu dengan baik. Saya langsung aja ke pertanyaan itu. Sejauh mana para partai politik peserta pemilu 2024 mengantisipasi supaya kan jangan lagi terjadi isu-isu yang lain, misalnya sara dan lain-lain, ya. Karena kan kita ingin pemilu itu damai, ya. Supaya jangan lagi ada cebong dan kampret di antara kita. Masih tolong dipikirkan bagaimana kita membangun ini supaya lebih awal lebih baik, kita lebih firm dalam melakukan pilihan dan tidak terjadi perpecahan dalam hal kohesi sosial kita. Kita tetap kuat. Biarkan partai itu punya identitas, memang partai itu punya identitas. Kalau saya terangkan dengan hal itu, yang penting kita berikan kebebasan kepada orang untuk memilih, karena memilih itu adalah bagian dari kebebasan kita sendiri. Itu aja, terima kasih. Kami di PKS sudah saya tegaskan di awal bahwa proses atau dinamika pemilu itu tidak boleh merusak persatuan Indonesia. Ya. Kalau bicara tentang politik sara dan sebagainya itu, saya kebetulan dalam beberapa hari ini melakukan kajian dari survei kecil-kecilan gitu ya, bahwa kalau kita buat 10 besarnya isu sara itu sudah tidak masuk dalam 10 besar. Yang menjadi diskusi utama masyarakat kita Indonesia hari ini adalah bagaimana ekonomi kesejahteraan mereka, bahan mahalnya sembako, pupuk, tingkat pendidikan, kesehatan, itu yang mendominasi keluhan masyarakat kita. Nah itulah kenapa sebenarnya saya tarik, karena saya juga di MPR itu harusnya diskusi kita itu berhenti kita pada diskusi-diskusi soal sara, karena itu adalah merupakan pemberian Allah kepada kita. Mari kita konsen bagaimana caranya kita berpikir secara bersama-sama dari semua stakeholder bangsa ini, baik partai politik, DPR, pers, segala macam, ya, pengamat. Bagaimana kita pertama bersama-sama memikirkan bagaimana cara kita melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, agar kita tetap bangga sebagai Indonesia, agar kemudian kita nyaman bekerja di Indonesia, tidak kemudian kita merasa orang asing di negara kita. Bukankah tugas konstitusi kita yang pertama itu? Kenapa pemerintah itu dibentuk? Melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Diskusi kita di situ. Bagaimana kita kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut di dalam forum-forum internasional, menceritakan tentang Indonesia yang hebat, produk-produk kita yang kemudian berdaya saing, agar kemudian kita memiliki bargaining yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Saya pikir di situ konsentrasi kita. Kalau soal sara sekarang nggak masuk lagi 10 besar isu sara ini. Bahkan khusus isu agama itu 0,1 dalam sebuah survei yang saya baca. Jadi kalau kemudian orang ingin bermain pada isu itu, saya bilang udah berhenti deh, udah laku. Nah saya pikir ini yang harus kemudian menjadi perhatian. Kalau kemudian ingin menggunakan isu sara itu sebagai untuk meningkatkan peningkatan elektoral, udah bukan zamannya lagi gitu. Mari kemudian kita mengambil isu-isu penting, karena tugas kita sebagai anak bangsa ini bagaimana, sekali lagi, tugas konstitusi kita kembali ke situ saja. Sudahlah, nggak usah dipilih. Ya buat apa? Orang tugas partai politik itu melahirkan kader-kader pemimpin bangsa kok gitu. Nah terus tokoh-tokoh yang nggak mau berpartai tapi dengan jabatan, ya jangan dipilih juga. Malah
nggak teruji loh, gitu loh. Nggak teruji juga memimpin organisasi kagak, ya kan? Terus dapat jabatan. Nah harus dimuarakan ke partai kecuali mama yang aspek-aspek profesional ya, latar belakang profesional gitu, akademisi, pers, ya, buruh dan lain-lain. Untuk menjalankan kampanye yang sejuk, yang damai, kita berbicara gagasan, kita berbicara solusi, dan kita tidak menggunakan keyakinan kita yang tadi mungkin Mas Viva juga jelaskan untuk ya, mengkotak-kotakan segmen masyarakat luas hingga akhirnya kita berdebat di hal-hal ya yang sifatnya mungkin fundamental tapi tidak membawakan jawaban bagi permasalahan banyak orang. Kita ingin ke depannya kita terus berbicara bagaimana kita mengedepankan permasalahan ekonomi misalnya. Kita fokus gagasan-gagasan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air bersih. Dan kita bicara mengenai sumber daya manusia, di mana kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan juga kesehatan yang akses kepada kesehatan yang mumpuni, dan ujungnya kesempatan bagi anak-anak kita juga untuk mencari opportunity, lapangan